bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang tahsinul kitabah. Pembelajaran tahsinul kitabah ini pada pertemuan yang kedua ini pada bab beragam bentuk perubahan huruf hijaiyah. Pada perubahan bentuk ragam huruf hijaiyah ini, perubahan bentuk huruf hijaiyah ada beberapa tema. Yang pertama akan kita bahas perubahan bentuk huruf hijaiyah sambung. Ragam perubahan bentuk huruf hijaiyah yang dinamakan ragam perubahan bentuk huruf hijaiyah adalah huruf-huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk dengan berbagai letaknya berdasarkan pada huruf hijaiyah yang memiliki bentuk yang sama dan yang tidak sama. Jadi anak-anak sekalian, setiap huruf hijaiyah, baik huruf hijaiyah dari awal yang letaknya itu di awal, letaknya di tengah, letaknya di akhir, itu memiliki ragam bentuk yang berbeda-beda. Contoh dari ini misalkan ba. Ba itu ketika berada di awal bentuknya seperti apa, ketika di tengah itu seperti apa, dan di akhir bentuknya seperti apa. Ada beberapa huruf yang tidak mengalami perubahan ketika tersambung ataupun pisah, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, ko, zo, dan waw. Anak-anakku sekalian, faktor penyebab 21 huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk tadi Bapak sampaikan. Yang pertama, letak hurufnya di awal. Yang kedua, letak hurufnya di tengah. Yang ketiga, letak hurufnya berada di akhir kata. Pengecualian pada huruf alif dan hamzah. Ini bentuk hurufnya tetap sama ketika alif dan hamzah ini. Ini ketika huruf ba, ta, sa, nun, dan ya berada di awal, maka bentuk ba-nya itu seperti ini. Nah, ini huruf ba ketika di awal, dan di tengah seperti ini, nyambung. Jadi kalau di tengah itu cuma ada lekukan sedikit dan titik di bawah, itu ba. Ketika ba berada di akhir, itu tetap ada buntutnya ketika ada penutupnya, karena ba ini berada di akhir kata atau di akhir kalimat. Ini bentuk ba. Selanjutnya bentuk ta. Bentuk ta ini ketika di awal bentuknya demikian, ta. Ada pembukaan, kepalanya tetap ditulis dan tanpa ada lekukan. Ini huruf ta ketika di awal. Ketika ta di tengah, maka hanya lekukan satu kali. Kalau di tengah adalah sambungan dari huruf yang pertama dan huruf yang berikutnya. Ta itu ada di tengah. Dan huruf ta ketika ada di akhir bentuknya demikian. Ini menjadi penutup dan ditutup dengan ta. Ekor dari ta ini terlihat. Ini huruf ta ketika di akhir. Ini contohnya, tatitu. Jadi ta di awal, ta di tengah, dan ta di akhir. Selanjutnya huruf sa. Huruf sa itu ketika di awal hampir sama dengan ba, dengan ta. Ada kepalanya. Kepalanya bentuk lekukan ini. Nah, disambung lurus saja tanpa ada lekukan. Kalau diawali dengan kepala, terus badan tanpa ada lekukan. Titik 3 di atas adalah ciri dari sa. Untuk sa ketika berada di tengah, ini hanya lekukan. Jadi badannya saja. Sa. Lakukan sekali. Selanjutnya badan tanpa ada ekor, karena disambung dengan huruf selanjutnya. Kalau ta, sa berada di tengah kata. Selanjutnya sa ketika berada di akhir,
itu ada lekukan sekali, selanjutnya ekor. Nah ini lekukannya ini. Karena fa berada di akhir berarti langsung penutupnya ini, ekornya ini. Tetap titik 3 menjadi ciri dari huruf sa. Contohnya demikian. Sa si su. Sa si su. Ini sa di awal, sa di tengah, sa di akhir kata. Selanjutnya ada huruf nun. Nun ketika berada di awal, bentuknya hampir sama seperti ba, ta, sa. Diawali dengan kepala, selanjutnya badan lurus saja. Karena dilanjutkan huruf selanjutnya, karena nun berada di awal. Selanjutnya ketika nun berada di tengah kata, bentuknya ada lekukan sekali, lurus, lekukan sekali, dan lurus lagi. Karena awalnya ini menjadi huruf dan terakhir juga disambung dengan huruf. Selanjutnya huruf nun ketika berada di akhir, ini berarti dari huruf sebelumnya lurus saja disambung dengan nun seperti biasanya. Nun menjadi akhir kata, huruf di akhir kata. Ini bentuk nun tunggal, dan nun ketika disambung contohnya demikian. Nun di awal, nun di tengah, dan nun di akhir. Na, ni, nu. Ini huruf nun. Selanjutnya ya hampir sama dengan huruf ba, ta, sa, nun. Ya demikian juga. Cuma cirinya adalah titik 2 di bawah karena ya. Contoh huruf ketika disambung awal ya berada di tengah demikian, dan ya di akhir ini seperti ya tunggal, cuma disambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya adalah huruf ja. Huruf ja tunggal, jim tunggal itu demikian, bentuk tunggal, tanpa sambung, tanpa awal, tanpa akhir. Ini tunggal. Huruf jim demikian. Ketika berada di awal, jim itu yang cembung di bawah ini hilang. Jadi tinggal lakukan di atas, kepalanya doang di atas. Jim. Nah, ini belakang, di bawahnya itu hilang. Titik di bawah tetap, langsung ditarik ke huruf selanjutnya. Ini berada di awal. Berada di tengah berarti sambungan dari huruf sebelumnya langsung sambung ke cekungan ini, jim. Ini berada di tengah. Di akhir berarti sambungan dari huruf sebelumnya dan huruf akhir hampir sama dengan huruf tunggal. Contohnya ja, ji, ju. Jim di awal bentuknya demikian, di tengah dan di akhir. Ha dan ho hampir sama, cuma beda di titik karena ciri-ciri dari jim, ha, ho ini di titiknya. Jim titiknya di bawah, ha tanpa titik, ho berarti titiknya di atas. Nah, ini selanjutnya huruf sin. Huruf sin berada di awal, itu adalah bentuk tunggalnya demikian. Ada 1, 2, 3 lekukan. 1, 2, 3. 2 yang pertama kecil, 1 lekukan terakhir besar. Ini huruf sin tunggal. Kalau sin berada di awal berarti cuma 2 lekukan kecil disambung dengan huruf selanjutnya. Kalau berada di tengah, huruf sebelumnya langsung ke 2 lekukan tanpa lekukan besar dan disambung dengan huruf selanjutnya. Kalau berada di akhir, dari huruf sebelumnya langsung ke bentuk sin 3 lekukan seperti huruf tunggal. Ini contohnya sa, si, su. Sin di awal sa, sin di tengah si, sin di akhir su. Shin hampir sama dengan sin, cuma beda titik doang. Titik 3 menjadi ciri dari shin. Sod,
Sod itu karena ini ada bentuknya apa? Oval, disambung dengan lakukan besar. Ini sod. Sod di awal tanpa ada lakukan besar, langsung disambung dengan huruf selanjutnya. Sod di tengah tanpa lakukan besar juga, tapi langsung disambung dari awal huruf, langsung nyambung dengan huruf sod ini tanpa ada lakukan besar. Di akhir sambungan dari awal langsung dengan bentuk sod tunggal. Contohnya so, si, su. Sod di awal bentuknya demikian, sod di tengah dan sod di akhir sama dengan sod tunggal. Dod hampir sama dengan sod, cuma beda jenis hurufnya, ada titik kalau dod. Fa ini lingkaran kecil langsung melengkung dengan ciri titik di atas. Jadi kalau fa bentuk tunggalnya demikian, kalau di awal tanpa ada lakukan, langsung disambung dengan huruf selanjutnya. Kalau berada di tengah tanpa kepala, langsung disambung dengan huruf selanjutnya tanpa ada lakukan juga. Tapi kalau berada di akhir, fa ini hampir sama dengan bentuk tunggal, cuma karena ada huruf sebelumnya langsung disambung dengan huruf tunggal. Contohnya fa, fi, fu. Ini fa. Dan qaf hampir sama dengan fa, cuma beda jenis hurufnya, itu qaf titik 2, fa titik 1. Ain, sekarang ain ini bentuknya demikian, pakai kepala kalau di awal, dilanjutkan dengan huruf selanjutnya, dan ketika di tengah, perhatikan ketika di tengah ini cuma hampir menyilang doang. Ain ini bentuknya di tengah demikian. Nah, kalau di akhir ini hampir sama dengan huruf tunggal. Huruf tunggalnya bentuk ain seperti ini. Ain di awal a, ain di tengah ain di akhir au. Contohnya au. Contohnya dari ain. Yang terakhir ghain. Ghain ini hampir sama dengan ain, cuma karena ciri-ciri dari ghain ini cuma beda di titik. Ghain ada titik di atasnya, kalau ain tanpa titik. Ini bentuk sambungnya hampir sama, cuma tetap kalau ghain pakai titik. Ini bentuk tunggal dan contohnya gho, ri, ru. Gho ini contoh bentuk awal, ri ini contoh bentuk di tengah, dan hu contoh bentuk di akhir. Demikian anak-anakku sekalian untuk pembelajaran bab 2 pada pertemuan pertama. Dipelajari lagi bagaimana contoh yang lain. Untuk tugasnya ini bagian sin, shin, sod. Sin, shin, sod. Cari contoh huruf sin ketika di awal. Dan untuk shin, cari contoh huruf shin berada di tengah. Sod berada di akhir. Contohnya seperti apa? Itu 3 aja. 3 tugas pada pertemuan pembelajaran tahsin bab 2 di pertemuan pertama. Demikian dari Bapak.